Tuhan, kembali berjumpa dengan saya lewat pesan pastoral di hari ini, tanggal 8 Mei, kiranya kita senantiasa dalam berkat kasih karunia Allah. Terkasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbicara lewat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku." Ayat yang kedua, "Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan kesempatan yang berbahagia ini yang telah kita dengar bersama-sama, dan kesempatan yang baik ini saya akan berbicara lewat tema mengikut Tuhan dengan segenap hati. Terkasih Tuhan, dalam pembacaan ini dapat kita melihat tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel saat itu telah berada pada situasi yang sangat menyedihkan. Nah, dalam kisah ini ternyata pembacaan ini menyuarakan tentang kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang saat itu dalam perjalanan waktu mereka mulai berubah, terbawa dengan arus di sekitar mereka, dan tanpa disadari dalam perjalanan waktu itu keadaan di sekitar mereka mulai menggeser demi sedikit hingga pada akhirnya mereka mulai menduakan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang dijumpai oleh Allah dalam hidup mereka. Dan tentu dari dalam pembacaan ini atau dari kebenaran ini mengingatkan kepada kita pada masa kini selaku umat-umat Tuhan untuk senantiasa menjaga setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita kelihatan adalah sebagai pribadi yang pengikut Tuhan, sebagai orang yang kelihatan, oh aku percaya Tuhan, aku orang yang beragama, namun ternyata kenyataannya dalam setiap kehidupan kita dapat menjalani kehidupan hari ke hari yang justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Malah sebaliknya, kenyataan dalam hidup kita yang kita tunjukkan adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan di mana kita kadangkala menduakan Tuhan. Saudaraku, ada banyak saya jumpai dalam pelayanan tentang suatu keadaan ini, orang yang hidup beragama, orang yang hidup percaya pada Tuhan, udah sekian lama, namun ternyata kenyataannya mereka masih bisa dapat menduakan Tuhan. Nah, mengapa demikian terjadi? Salah satu faktor yang membuat seseorang biasa menduakan Tuhan dalam hidupnya adalah ketika seseorang sedang dalam perjalanan waktu, ada masalah, ada kondisi apapun, bahkan terkadang ketika sedang sakit, orang-orang di sekitarnya mulai menawarkan alternatif-alternatif lain untuk dapat mencari pemulihan, mendapatkan pertolongan. Nah, sadarkah dengan keadaan seperti itu, ternyata kehidupan iman yang ada pada diri kita, keunggulan iman kita yang dulunya mulai dipengaruhi, sehingga kita berpikir, ya sudah, daripada keadaan saya seperti ini, lebih bagus saya coba mencari jalan keluar untuk menemukan jalan yang terbaik. Saudaraku, mari hari ini kita diingatkan untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nah, ciri-ciri orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, ada 3 hal yang saya akan sampaikan tentang ciri-ciri orang yang mengikut Tuhan. Dari ayat pertama di situ dikatakan, Alkitab berkata demikian, "Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan." Perhatikan baik-baik. Yang pertama ternyata, saya coba kumpulan dari ayat ini. Yang pertama adalah mau memperbaiki cara hidup dan melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mengikut Tuhan dengan segenap hati adalah kita mau memperbaiki setiap cara hidup kita. Ini adalah salah satu langkah di mana kita menunjukkan bahwa aku mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Aku mau memperbaiki cara hidupku dan mau melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita coba mengevaluasi setiap kehidupan kita, keimanan kita di dalam Tuhan,
Kalau kita berkata aku sudah mengikut Tuhan, pertanyaannya adalah apakah sudah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati? Nah, ciri orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati adalah mau memperbaiki cara hidupnya. Setiap orang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dan saya banyak menjumpai dalam pelayanan saudaraku, seringkali orang berkata aku ini orang yang berdosa. Aku ini orang yang gagal. Aku ini orang yang sudah jauh dari Tuhan. Aku sudah banyak melakukan dosa. Sehingga kadangkala dosa itu menjadi bagian yang menghentikan kita untuk kembali pada Tuhan. Saudaraku, apapun kegagalanmu, apapun kesalahanmu, kalau kita berbalik dengan segenap hati kita, ini yang Tuhan mau, agar kita kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena di dalam ayat di sini pasal 4 bagaimana Tuhan berkata demikian, di ayat yang ke-14 di sana dikatakan di sini, Alkitab berkata di pasal 4 ayat 14, bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Perhatikan baik-baik. Tuhan ingin agar setiap orang setelah berbalik pada Tuhan, agar kita membersihkan hati, bukan yang kelihatan di luar. Kadangkala kita hanya melihat seseorang kelihatan tampil di luar, kondisinya baik di luar, tetapi sesungguhnya Tuhan melihat hati. Perubahan yang harus diawali itu dari hati kita. Tentu kalau hati kita sudah berubah, maka penampilan kita juga harus mendukung bahwa kita adalah pengikut Tuhan secara utuh. Maka mari kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, mari kita memperbaiki sikap hati kita. Karena di ayat 4 bagaimana Tuhan peringatkan di sana, di pasal 4 ayat 4 berkata demikian, sunatkanlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tuhan berkata, bersihkan hatimu, tanggalkan setiap dosa-dosa dalam hidup kita. Nah, inilah ciri orang yang mau mengikut Tuhan dengan segenap hati adalah mau memperbaiki cara hidupnya dengan melepaskan segala bentuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melepaskan setiap bentuk ikatan-ikatan dosa. Dosa apapun. Termasuk pada hari ini jika kita masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Masih punya percayaan, keyakinan dengan nilai-nilai okultisme. Terikat dengan ilmu-ilmu. Mari lepaskan hidup kita dari situ semua. Karena dengan cara hidup semacam ini kita sedang menduakan Tuhan. Mari saudaraku, kalau kita menjadi pengikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab berkata di ayat terakhir di bagian ayat 1 berkata demikian, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati adalah hidup dalam ketaatan adalah bagian yang penting di hadapan Allah. Mari kita hidup dalam ketaatan kita. Karena ini bagian yang penting di hadapan Allah. Karena dikatakan, tidak usah engkau melarikan diri dari hadapanku. Artinya adalah Tuhan menginginkan ketaatan itu menjadi bagian milik dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita menunjukkan ketaatan kita. Yang ketiga, di ayat 2 di situ berkata, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan dan dalam keadilan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan berbegah di dalam Dia. Yang ketiga, marilah kita menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Ciri orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hatinya adalah menjaga komitmennya. Mari kita jaga komitmen kita di hadapan Allah. Bagaimana dengan saudara hari ini? Masihkah kita tetap menjaga komitmen kita? Karena Alkitab berkata, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, artinya di sini adalah komitmen, perjanjian kita dengan Tuhan. Saudaraku, waktu ketika kita menyampaikan setiap komitmen dan janji kita kepada Tuhan, aku mau menjadi pengikut Tuhan, aku mau menjadi pelayan Tuhan. Mari kita tunjukkan setiap komitmen kita. Kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Siapapun kita hari-hari ini, kita diajak oleh firman Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kiranya dengan lewat pesan pastoral pada hari ini, senantiasa meneguhkan kita untuk senantiasa hidup mengikut Tuhan dengan segenap hati.
Mari kita memperbaiki cara hidup kita. Kita lepaskan setiap cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Dan mari kita menunjukkan ketaatan, karena ketaatan adalah bagian yang penting kita di hadapan Allah. Kemudian mengajak kita, mari kita senantiasa menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan memberkati kita semua. Di pesan pastoral berikutnya kita senantiasa hidup dalam berkat Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas kita semua saat ini. Bagi saudara yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, kau yang sedang sakit dalam lemah Tuhan, tolong kita semua. Saya berdoa bagimu saat ini, Tuhan menyembuhkan engkau yang sedang sakit. Haleluya Yesus. Bagi saudara yang sedang mengikuti berlangsungnya pesan pastoral ini, kau merasakan sakit di bagian dada sebelah kirimu, mari engkau letakkan tangan. Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan engkau saat ini. Dalam nama Yesus, engkau yang merasakan sakit di bagian kepala saat ini, Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang terkadang merasakan sakit di bagian pundak belakangmu, Tuhan tolong engkau saat ini. Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang terkadang merasakan sakit di bagian sebelah kananmu saat ini, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau di bagian perut sebelah kanan yang kau rasakan saat ini. Tuhan menjamah engkau, menolong dan memulihkan segala keadaanmu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati saudara-saudaraku yang mengikuti pesan pastoral ini. Tuhan engkau memberkati setiap pribadi kami. Demi dan dalam nama Yesus sempurnakan firman-Mu. Ini doa dan syukur kami. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pesan pastoral pada hari ini. Doa dan harapan saya senantiasa kita dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa di pesan pastoral berikutnya. Shalom.